Seorang ibu dari Bandung hanya bisa menangis tiap malam di atas sajadah. Rumah tangga hancur, usaha bangkrut, anak-anak terancam putus sekolah. Tapi yang ia lakukan hanya satu, bangun di tengah malam, setiap hari, selama 30 hari berturut-turut. Dan apa yang terjadi setelahnya, bikin semua orang menangis. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Bandung, tinggal seorang ibu bernama Bu Rini. Sejak ditinggal suaminya 2 tahun lalu, hidupnya berubah drastis. Dulu ia hidup cukup, tapi kini, ia harus menanggung segalanya sendiri, biaya hidup, sekolah anak, sampai utang yang ditinggalkan suaminya. Setiap malam, Bu Rini hanya bisa duduk diam di ruang tamu yang remang. Tak ada teman mengadu. Kadang hanya tangis yang menjadi pengantar tidurnya. Di wajahnya tersimpan kekuatan, tapi di matanya tampak jelas bahwa hatinya rapuh. Anaknya yang bungsu mulai sering sakit-sakitan. Uang untuk berobat? Tak ada. Di hari itu, warung kecil yang ia kelola pun mulai sepi pelanggan. Ia terpuruk, ya Allah, lirihnya, kalau bukan karena MU, aku sudah tak kuat lagi. Suatu malam, ia terbangun jam 3 pagi. Seolah ada yang membangunkannya. Bukan suara, bukan mimpi. Hatinya terdorong kuat untuk berwudhu. Padahal selama ini, ia jarang sekali sholat malam. Malam itu, ia bersujud. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tak banyak bicara dalam doa, hanya air mata, dan kata-kata sederhana. Ya Rab, aku lelah. Aku ingin menyerah, tapi aku tahu Engkau Maha mendengar. Mulai malam itu, ia memutuskan. Apapun yang terjadi, aku akan tahajud tiap malam. Aku tak minta kaya, aku hanya ingin hidupku tenang. Ia mulai menulis doa-doanya di secarik kertas. 1 untuk kesehatan anak, 1 untuk lunasnya hutang, 1 lagi, agar hatinya kuat menjalani semuanya. 7 hari pertama, tak ada yang berubah. Warungnya masih sepi, tagihan masih menumpuk. Tapi Bu Rini tetap bangun. Setiap malam, ia tahajud. Dengan suara lirih, ia membaca surat Al-Fatihah 7 kali, lalu berdoa dalam keheningan. Ya Allah, aku percaya. Meski belum tampak, aku tahu Engkau sedang bekerja. Di hari ke-8, sesuatu terjadi. Seorang pelanggan lama yang sudah lama menghilang datang lagi ke warungnya. Ia tak hanya membeli, tapi juga membayar utang lama yang sempat terlupakan. Jumlahnya kecil, tapi cukup untuk membeli obat anaknya. Bu Rini menangis dalam hati. Apakah ini jawaban pertama MU? Ya Rab, pikirnya. Hari ke-15, ia menerima telepon dari seseorang yang tak disangka. Pak Damar, rekan bisnis suaminya dulu. Bu Rini, saya dengar warung ibu sepi. Saya ingin bantu pasok barang dagangan, tanpa bayar dulu. Ibu jual saja semampunya. Bu Rini gemetar. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena rasa percaya itu datang lagi ke hidupnya. Setiap malam, ia menulis 1 doa baru. Kadang untuk anaknya, kadang untuk orang yang pernah menyakitinya. Anehnya, hatinya jadi lebih tenang. Ia mulai bisa tersenyum. Bahkan saat uang masih pas-pasan. Aku tak tahu bagaimana jalan MU, ya Allah, tapi aku mulai bisa merasa Engkau hadir di sekitarku. Pada malam ke-27, setelah sholat tahajud, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia merasa seperti ingin bicara lebih lama dengan Allah. Dan esoknya, pagi-pagi,
Ia mendapat kabar yang membuat tubuhnya lemas. Anaknya diterima di sekolah unggulan dengan beasiswa penuh. Tepat hari ke-30, seseorang datang ke warungnya. Seorang laki-laki paruh baya, membawa proposal kecil. "Bu, saya dari koperasi masjid. Kami ingin bantu UMKM ibu-ibu. Ibu salah satu yang terpilih. Kami bantu renovasi warung ibu." Bu Rini hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Setelah 30 hari, bukan hanya warung Bu Rini yang berubah. Bukan hanya utangnya yang perlahan terbayar. Tapi, jiwanya, hatinya, cara pandangnya terhadap hidup. Ia tak lagi mengeluh. Ia lebih sering bersyukur, meski belum kaya. Ia lebih banyak tersenyum, meski belum semua masalah selesai. Yang berubah bukan dunia, tapi cara Bu Rini melihat dunia. Dan semua itu berawal dari satu hal yang sering dianggap remeh, tahajud. Sujud di keheningan malam. Doa lirih yang mungkin tak terdengar oleh siapapun, tapi cukup nyaring bagi langit untuk terbuka. Kisah ini bukan dongeng. Ini nyata. Keajaiban tidak selalu datang dengan petir dan gemuruh. Terkadang, ia hadir diam-diam, lewat tangan orang baik, lewat kabar tak terduga, lewat damainya hati yang tadinya kacau. Dan tahajud adalah kunci pembuka pintu-pintu itu. Mungkin kamu juga sedang lelah seperti Bu Rini. Mungkin kamu juga sedang bingung, sedih, dan nyaris menyerah. Tapi malam masih ada. Waktu tahajud masih tersedia. Cobalah bangun, walau hanya 2 rakaat. Lalu bicaralah pada Allah, bukan dengan bahasa tinggi, tapi dengan hati yang jujur. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bagikan kisah ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin mereka sedang butuh harapan. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak tertinggal kisah inspiratif lainnya di channel ini. Karena mungkin, video berikutnya adalah jawaban dari doa-doamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhulli. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini.
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام